Halo, selamat pagi. Kita mau persiapan ini ya, mau persiapan UTS ya. Soalnya UTS kan minggu depan. Jadi kita tuh sebenarnya masuk ke materi baru. Tapi saya mau latihan dulu buat UTS biar kalian gak kaget. Oke, tapi lagi bikin soalnya dulu, sabar ya. Tunggu. Ntar dulu ya. Ini berarti ntar saya save dulu. Gimana caranya sih nge-rename? Hmm, setting itu? Oh ya. Ntar ya, lagi bikin part satunya dulu. Publish dulu ya. Hmm, publish dulu. Oke, ini satu. Bikin lagi satu lagi, sabar. Oke, siap-siap ya latihan latihan UTS. Oke. Awas loh. Saya pengen lihat siap apa. Takutnya itu, oh, kalau film masih ya bagus aja. Tunggu ya, bentar ya. Sabar. Kemarin saya wih, screenshot dulu. Semoga udah pada sarapan, semoga sehat semua. Kita mau latihan UTS ya. Tunggu lagi bikin soal. Ya lagi bikin soal dulu, sabar. Oke, setting dulu. Buat latihan UTS. Save. Oke ya, publish. Oke, siap nih. Kuis ya. Enggak kuis sih sebenarnya. Belum screenshot. Belum screenshot dulu. Oke. Kita mau latihan UTS, oke. Jadi sekarang siap-siap. Saya akan share soalnya. Sabar dulu. Berarti saya go here. Nanti takut ada jawabannya kelihatan. Tunggu ya. Next. Ini dua ya. Bisa di-add tahu. Tunggu ya, saya sharekan ya. Ini adalah cara efektif untuk menggabungkan. Oke, classesnya nggak all classes dong. Gimana ya caranya nge-add yang taruh hold on. Bisa nggak ya? Switch more activities. Classes tuh ada kelas loh. Search. Taruh. Waktu itu bisa di-add gimana ya? Back dulu ya. Skip aja gitu. Taruh ya. Perlu. Gimana? How do I add? Hold on, stop share dulu. How do I add you? Kalau namain ke kelas gimana? Oh, assign. I'm going to assign it. Oh, hold on ya. Classes.com. Oke. Gimana caranya? Oh, bentar. Sabar. How to add
My Google Class. Itu waktu itu bisa kok otomatis, sekarang kok nggak bisa. Oh, tunggu. Ntar ya, saya masukin ke sini dulu ya, sabar ya. Saya masukin dulu ke Google Classroom ya. Google Classroom kita. Codecom 1, I'm going to add, create, assign quiz. Oke. Oh enggak loh, harusnya dia loh dari sini loh. Bentar ya. Quizzes itu bisa gitu, tapi kalau nggak bisa ya udah manual aja. Tapi itu bisa jadi enak banget langsung. Sabar, sabar ya. Oke, select dulu. Kuis. Tunggu dulu. Nah, hmm, my library. Okay. Let me share with the teacher. Share with the teacher. Record.com. How do I assign? Sebentar ya. Worksheet-nya bisa di-download. Saya bisa assign kan harusnya. Assign tuh. Itu udah nggak bisa ya. Udah lah nggak apa-apa. Skip aja kalau gitu. Oh bisa. Bisa. Set up, set time for activity nggak usah ya. Participant deadline. Oke, no deadline lah ya. Assign to a class. Optional. Hmm, manage classes. Google Classroom. Sabar. Google Classroom TK 4601 kan ya. Next. Oke. 23 student. Sabar dulu. Class imported. Oke. Sekarang I'm going to berisik banget sih nih yang nelfon. Sekarang gue. Lalu ya, sabar. Select a class. Nah, ini dia. Next. Edit grading nggak usah. Quadcom. Latihan UTS. 1. Next ya. Assign ya. Oke. Let's do it. Nanti yang saya assign satu lagi. Ini latihan dulu ya. Tunggu. Gimana ya? Gimana caranya memulai ya? Kalian coba buka di itu deh. Coba buka di Google Classroom, bisa dibuka nggak? Udah saya udah saya assign ke Google Classroom. It's supposed to be there right now. Tapi nggak tahu nih. Taruh, hold on. Nah ini. Dia bisa nggak? Come on. Oh, udah bisa deh harusnya. Nggak, saya kasih waktu dah. Nah kan, berarti gue yang harus nge-start ya. Tunggu, sabar. Di mana dia ya Allah? Sabar. Ntar diumumin dulu ya, di grup. Di grup, di chat. Buka Google Class Quiz.
teh. Nah, ini gimana? Ini kagak berguna ini sebenarnya. Let me, where is my playlist ya? How do I start it? Gimana nge-start ya? Bisa nggak start nggak sih kalian? Harusnya udah mulai loh ini. Nggak usah saya start. It has to be started. Oh, ini yang Unpad deh, sorry. Nah, ini oke, ini classes kan. Student assign ini akurasi udah harusnya udah mulai tahu. Bisakah kalian masuk? Oh, udah nih. Awa udah masuk sama Dava. Yes. Ini ada 2 part ya. Oke. Oh, yang lain mana? Yang lain. Saya absennya berdasarkan kuis ya. Oke ya. Absen berdasarkan kuis. Ibu punten kalau ini langsung mulai aja Bu. Langsung. Langsung Maleaki. Oke Sikat. Ibu. Oke, udah ada Ilham, Rival, Rizko. Yuk. Jebret. Lalu saya sambil masuk ke Igracia sambil ngabsen ya. Jadi ini saya langsung absennya. Masih ada satu lagi ya latihannya. Yang baru datang. Yang baru datang buka. Oke, saya absen berdasarkan ini ya. Nanti kita sambil masuk materi berikut. Tapi ini nggak masuk ke TS soalnya.
Minggu 7 ya. Udah kan minggu 7. Ah, itu aja oke nih pokoknya. Latihan UTS. Aja lah. Ya, Risco. Risco Firman Agus Budiono. Oke. Dava Mem Irfan. Oke. Maliaki. Rival. Alwa. Mana Alwa? Alif Gunawan. Oke. Aristo. Oke. Danish. Oke. Muhammad Davin. Alright. Husain. Muhammad Husain. Mana? Oh ini. Muhammad Husain. Muhammad Ilham. Raihan. Oke. Oke, ini aja dulu berarti. Tiga belas. Tapi kita cek lagi. Kepencet. Hah, akurasinya masa 12%? Iya ya Allah. Rizko mana sih? Rizko udah di absen belum? Dava udah, Ilham udah, Rival udah, Firman udah, Rehan, Maleaki, Husan, Aristo. Aristo jangan gerusu-gerusu, gerak pelan-pelan Aristo. Isa, Isa belum di absen. Hadir. Sarasa di absen di mana? Nomor berapa sih? Kok nggak ada? 16. Oh ini Muhammad Isa. Oke. Muhammad Isa Alwa udah. Ini yang belum-belum nih kagak ke absen nih. Davin udah kan? Hijrah Fajar udah belum? Lagi. Oke, Ilham ada ya. Muhammad Hijrah. Di mana namanya? Muhammad Hijrah. Oke, ada. Oke, semua di absen dulu yang ikutan kuis ya. Yang hadir berapa? 17 berarti 16. Berarti harus ada 16 orang. Udah benar berarti. Aldi nggak ada. Alvito kemana? Oke, ini saya cek lagi.
Saya sambil assign lagi ya yang berikutnya ya. Oh, udah selesai yang pertama, kerjaan yang kedua ya? Yang pertama cuma 20 soal, yang kedua 30 soal, oke. Oke, saya ngecek. Ini kita gedein dulu. Nah, muncul kan ini. Alright. Aduh, Allah pelan-pelan awak ih. Risiko ini, woi. Oke. Emang question apa sih? Waduh, ada jawabannya. Nggak bisa ditunjukin saya. Oke. Partisipan aja, partisipan dia. Bukan gini juga ngomong. Yang baru masuk, lihat lihat kuis di Google Classroom, ada 2 kuis ya. Part 1 sama part 2. Yang udah selesai part 1, silakan lanjut part 2. Saya absen berdasarkan ini ya, yang ikutan kuis. Kalau merasa belum di absen, kasih tahu. Bisa lah ya. Oke, ini aja.
Ada akurasinya 34%. Kenapa begini? Sedih kali lah ini. Pokoknya kalian misalnya ngerasa jelek berarti harus ini ya. Berarti harus baca lagi itunya, materinya. Rival bagus. Hmm. Ya kalau mahasiswa gini tuh yang stres dosennya tahu seriusan. Soalnya, aduh Aristo harus you can Isa sama Aristo can do better sih harusnya. Jangan barbar gitu. Ilham juga jangan pelan-pelan dibaca dulu gerak. Aduh, Male Aki tenang-tenang aja nggak usah terbawa ini ya orang yang mengebut-ngebut. Pelan-pelan aja dibaca dulu, diingat-ingat gerak yang udah saya rangkum-rangkumin. Rival tuh sama Rizko itu sama Ilham udah ikut ya. Dava oke. Firman pelan-pelan. Melaki pelan-pelan. Alwa baca-baca dulu. Ilham jangan barbar. Husein oke, gue belum ada salah tapi hati-hati. Raihan baca dulu. Danis juga pelan-pelan. Aristo oke. Isap jangan gedubrakan. Fajar baca pertanyaannya baik-baik dulu. Alif juga. Azhar juga. Hmm. Ilham udah move lah. Ilham sama Rizko udah pindah kuis, sok atulah. Yang lain nggak usah ini ya, tenang aja. Nggak usah jadi ikut-ikutan. Bu, maaf saya baru masuk, boleh minta linknya? Raihan, lihat di Google Code Classroom, di situ ada dua-duanya. Masuk dari Baik. situ. Oke. Raihan baru masuk ya, berarti di absen dulu. Ibu maaf baru masuk. Audi, ayo cepat Audi.
Lihat di itu ya, Audi sama Raihan lihat di Google Classroom ya. Ada dua kerjaan, yang satu dulu, terus kedua. Yang pertama 20 question, yang kedua 30 question. Berarti yang Oke, nggak ada. Bu. Oke, Audi. Azhar tuh ada Saya nggak juga sih? Bu, baru masuk tadi ketiduran. Siapa ini Tegar? Iya Bu. Oh, Tegar mau ketiduran. Udah Tegar ada berarti Azhar tuh ada nggak sih sama Fadil? Vito nggak ada ih. Kita Azhar semua Lesmana ada Bu. Azhar Lesmana mana? Oke, Azhar ada. Oke, yuk. Yang telat, ayo, ayo. Akurasi 45, ya Allah. Audi udah masuk di mana? Audi, Raihan sama Tegar mana nih? Belum ada. Lagi login ya? Oke. Lagi-lagi nih, Bu. Oke. Semoga lancar. Kita sambil ngecek yang ini. 17% cuy. Oke, 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 oke. Oke. Oh iya benar, yang ini berarti nggak usah ya. Oke, ini udah biar aja. Oke. Ini aman-aman, ini siapa? Oke. Terus saya sambil lihat materi. Static coding itu masuk gak sih? Coba TS katanya. Sambil lihat ini. Yaudah, arithmetic coding nanti aja lah ya. Daripada kalian kacau balau, ini aja begini. Kuisnya. Aku panik nih. Lima 50% naik. Nanti kalau udah selesai kuis, saya kasih itu ya. Saya kasih pertanyaan sama kunci jawabannya buat kalian belajar buat UTS ya. Tapi jangan dikasihin ke yang belum ujian. Ya udah, tapi gimana? Tapi yang belum ujian berarti harus diganti soalnya. Pusing deh gue. Oke, gimana ya?
9%. Oh, Audi masuk ke yang kedua dulu. Oke. Udah, sok. Jangan lupa yang pertama loh ya. Ada 2 ya. Kuisnya ada 2 loh. Itu disconnect. Permisi, Bu. Kalau kuis yang kedua di mana ya, Bu? Adanya di sini. Di sini. So, ada Oh, oke, 2. Bu. Semuanya ada di Google Classroom ya. Emon. Nanti baru besok saya kasih itunya. Apa namanya? Jawabannya ya. Biar kalau ada yang susulan sampai besok boleh. Ini enggak dulu. Berarti kan ini. Mana tadi posisi saya? Oke, 14%. 18.
Yang ini 50. Dikali lah gue nih. 63% yang ini mulai naik. Iya naikkan lah. Oke lah 70-an udah aman lah. 75 deh. Ada update. Hmm. Operasi naik. Completion rate 66%. Oke. Oke, aku rasa 70%. Oh iya, karena tadi belum banyak yang belum selesai ya. Oke, oke, oke. Looking good. Looking good. Oke, oke. Ini kayaknya nih.
masuk part 2 ya. Oke. Ini yang UTS 1 yang turn in kok baru Danish ya? Turn in-nya manual apa gimana sih? Soalnya biar nanti kalau direkap biar masuk sekalian. Nah, kenapa itu? Oh iya ya, benar juga.
Very good. Bu mau tanya Bu. Kenapa, Vin? Kan udah selesai, itunya di screenshot Bu hasilnya. Boleh? Terus upload di sini ya. Oh ya, Oke. Jadi saya punya 2 rekap gitu, biarin aja. Biar saya bisa ngecek juga yang udah selesai siapa aja.
Udah berapa nih yang beres? Coba cek. Wih, Alif masa benar semua? Yang bener, Liv. Gimana caranya, Liv? Spill caranya, Liv. Kenapa bisa bener semua, Liv? Kok bisa? Kopi kali Bu. Ayo lo. Lupa ya, nggak apa-apa lah ini biar nggak terlalu stres. Pemanasan aja. Tapi kalau nanti kuis beneran mah, ini kan latihan ya. Maksudnya buat kalian apa ya, melihat berintrospeksi saya juga sih. Maksudnya ada yang kurang nggak nih saya ngejelasinnya. Cuma kalau kuis beneran mah harus itu ya on cam. Ini mah ya udahlah pemanasan aja. Pokoknya mudah-mudahan. Tapi UTS nggak tahu nih soalnya kayak gimana. Cuman saya pengen tahu kalian konsepnya masuk nggak. Soalnya nanti UTS tuh bisa jadi ada hitung-hitungan loh. Ya Maleki. Jadi Iya Bu. siap-siap hitung-hitungannya juga harus bisa. Ini tuh cuman bayangan aja, latihan aja. Saya mau secara kasar mau lihat aja gimana gitu. Ibu deh kalau udah gimana Bu? Ya udah, tungguin dulu. Saya mau sebentar lagi saya mau ngasih itu rangkuman. Ini masih kayak gini, yang lain pada belum. Tungguin aja yang udah selesai, tungguin sebentar nanti saya mau ngerekap ya. Lalu berarti saya siapin dulu. Oke, azan dulu ya.
Oke, yang kuis masih kuis aja ya. Terus jangan lupa kalau udah selesai, screenshot masukin ke sini ya, biar saya ada backup, ngecek gitu, kalian udah ikut atau enggak gitu ya. Oke, yang masih kuis lanjut aja. Saya mau bikin review persiapan UTS mulai dari bab 1. Tapi ini quick review aja ya, cuman biar kalian tahu, saya nge-highlight apa aja yang penting. Nah, ini mah intro ya. Ini enggak ya berarti ya. Ini intro enggak, berarti yang ini pengantar Nah, pengantar kompresi data ini yang hitung-hitungan, misalnya ngitung sampling gitu kalian mesti bisa ya. Saya nggak bikin latihannya sih, tapi siap-siap lah ya. Jadi kayak gini nih, sebenarnya kan ini kan hitung-hitungan matematik biasa. Jadi kayak ngitung kompresi, kalian udah tahu kan, pixel tuh berapa, terus udah gitu representasinya apa, grayscale, RGB gitu ya. Nanti kalau disuruh ngitung, misalnya sampling audio atau sampling apa gitu ya, itu kalian harus udah bisa gitu. Yang kayak latihan-latihan tugas itu. Nah, saya belum ngasih tugas sih hari ini. Kuis aja lah ya hari ini ya, tugasnya kuis ya. Berarti ya nggak usah ada latihan ya, dari kuis aja nilainya. Oke, video ya kayak prinsip-prinsip gini ya. Misalnya bandwidth untuk berapa, kita punya ya kayak gini tuh kalau nggak dikompresi dia berapa ya, udah dikali-kaliin gitu frame-nya, FPS-nya, terus per frame-nya ada berapa resolusi, hati-hati ngitungnya. Oke, itu ya kira-kira. Nah, jadi kayak misalnya bandwidth itu gimana kalau kita mau video dengan 20 fps, ya udah dihitung 20 frame per second. Oke, berarti per frame isinya berapa? Oke, dia datanya apa? RGB atau grayscale atau bandwidth black and white. Black and white. Hitung dikali per second gitu ya. Oke, terus yang kayak gini-gini ya. Misalnya kayak misalnya mungkin nanti kenapa harus ada kompresi itu harus tahu. Oke, ada yang lossless, ada lossy gitu-gitu udah bisa ya. Ini kita baru masuk ke yang lossless kan. Yang ini kita baru belajar sampai Hofmann, Golomb, Rice enggak Tonsal. Aritmetik tuh nggak ada di ujian ya. Jadi nggak saya jelasin dulu hari ini. Nah, ini kalian bab ini. Nah, rasio kompresi adalah sesudah sama sebelum itu kalian hitung aja. Dah, ini yang pengantar kompresi data. Terus yang teori informasi.
Kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Logaritma ini rumus biasa ya. Jadi log harus udah bisa, tapi kita biasanya pakai log 2 karena pakai biner kan. Jadi hitung-hitungan log mah udah bisa. Self information sebenarnya ini teori-teori sih yang bab entropi ini karena saya udah jelasin entropi itu adalah muatannya gitu ya. Muatan dari informasi yang ada dari setiap stream data yang dikirimkan gitu. Jadi simbol biner yang diperlukan tuh untuk mengkodekan suatu source data tuh adalah entropi. Ya. Tergantung struktur data yang diperlukan. Nah, berarti kan kayak misalnya gini ya, hati-hati loh, yang ini jangan sampai lupa. Jadi kalau kita punya source data, ini kan ada sekumpulan data muncul gitu ya. Itu nanti ditanya ada pendekatan model struktur gitu. Kita bisa anggap dia sebagai data yang independen. Jadi ini kayak naive bias gitu kalau kalian ingat-ingat. Jadi setiap simbol itu nggak ada hubungannya satu sama lain. Jadi satu punya peluang sendiri, dua punya peluang sendiri, dan seterusnya gitu ya. Itu memodelkan yang pertama. Entropinya berarti ngitungnya rumusnya udah ada. Tapi berarti sekian lah ya gitu ya. Bisa juga dimodelkan dua. Jadi ada korelasi antar data. Jadi kita nggak cuma lihat probabilitasnya itu per simbol, tapi per simbol yang bertetangga gitu. Oke. Nah, yang dilihat adalah selisih dengan yang sebelumnya. Jadi kita mau lihat nih kalau ada data kayak gini tuh selisih sama yang sebelumnya tuh berapa? Satu sama belum ada kan satu, berarti ya 2 sama 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi selisihnya tuh selalu satu atau min 1. Itu bisa gitu juga. Nah, kalau kita hitung seperti ini, maka perhitungan entropinya akan berbeda gitu. Entropinya 0,7 bits per sampel. Sementara yang tadi 3,25 bit per sampel. Dimana berarti entropinya ini lebih rendah gitu ya. Oke, nah berarti kan kalian udah ngerti. Jadi misalnya gini, nanti untuk setiap metode itu secara prinsip entropi itu harus naik atau harus turun, performance-nya gimana gitu ya. Kayak tadi kan misalnya dibandingin, Tunstall tuh sama Golem bedanya apa gitu ya. Kalian harus tahu kan perbedaannya dan kenapa kalau dibandingkan secara entropi kira-kira gimana. Dah ya, teori informasi udah. Nah sekarang ini intro to coding ya. Intro to coding itu isinya adalah, tunggu. Intro to coding itu cara kita, sebenarnya ini intro aja sih. Ini tuh contoh kalau kita mau mengkodekan ya. Jadi kalian di sini tuh dapat sense bahwa kita tuh sebenarnya harus bikin code word tuh unik, terus bisa didecode lagi tanpa ada overlap gitu, mudah di instant gitu ya, mudah didecode dan average length-nya kecil gitu. Jadi ini prinsip-prinsip dasarnya gitu. Jadi ini kalian ngerti, oh uniquely decodable tuh apa, prefix free itu apa. Terus ini tuh kayak kita nyoba-nyobain gitu. Nah ini yang penting di bab ini tuh ketidaksamaan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ya, apakah dia itu prefix free atau enggak, kita bisa tes pakai Kraft-Macmillan, hafalin rumusnya. Ini rumus hafalin nih. Gitu ya. Nah, setiap uniquely decodable code pasti memenuhi ketidaksamaan Kraft-Macmillan. Jadi kalau misalnya kita punya kode tuh ada soal ditanya ini sebenarnya unique decodable code nggak? Ya, kalian pakai rumusnya. Dia bisa prefix code, bisa prefix code gitu. Jadi pokoknya kalau dia tidak memenuhi Kraft-Macmillan pasti bukan. Tapi yang tidak memenuhi itu pasti bukan. Tapi yang memenuhi ketidaksamaan itu belum tentu unik gitu ya. Kebayang nggak? Jadi bisa aja terus dia bisa prefix atau nggak prefix gitu. Prefix free bisa juga nggak prefix free. Oke, jadi kan ada persoalan ketidaksamaan Kraft-Macmillan nih. Ternyata dia tidak memenuhi nih, dia udah pasti nih bukan uniquely decodable. Tapi kalau dia memenuhi, dia juga belum tentu uniquely decodable, masih dicek lagi gitu. Apakah dia prefix free atau enggak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih dia prefix free, dia udah pasti memenuhi ketidaksamaan gitu. Cuma kalau memenuhi ketidaksamaan belum tentu prefix free. Kalau tidak prefix free berarti tidak uniquely decodable. Kayak gitu ya, ingat ya runutannya.
Nah, taunya prefix free gimana, Bu? Lihat aja gitu. Kalau misalnya ada code word yang dia menjadi pendahuluan dari code word berikutnya, itu udah bad news lah. Udah pasti bukan prefix free gitu. Terus kan kalian udah dikasih tugas kan? Coba kalian bikin prefix free code-nya. Ya berarti ya kayak ini kan udah jelas sih. Ada yang mendahului gitu ya. Kayak satu ini kan dia ada di depannya 1010. Itu nggak prefix free tuh gitu. Jadi gimana? Ya udah satunya diganti atau 1010-nya diganti itu gimana? Gitu. Misalnya ini satunya jadi 11 gitu. Ya bisa ya. Itu untuk yang introduction to coding. Nah, sekarang masuk ke Shannon Fano. Shannon Fano itu pokoknya prinsipnya dia itu adalah paling apa ya? Kalau kata saya paling intuitif lah, basic lah gitu ya. Jadi kalian ngafalinnya, gimana nih caranya? View thumbnail gitu. Nah, ini. Oke, view. Shannon Fano itu secara prinsip cuman ini aja. Kode yang beda punya jumlah bit yang beda gitu ya. Terus pokoknya prinsipnya yang sering muncul bitnya banyak. Bitnya yang jarang muncul bitnya banyak, yang sering muncul bitnya rendah. Gitu. Oke. Nah, caranya adalah dengan masih ingat nggak yang saya ceritain greedy algorithm. Jadi dia selalu misalnya ngecek ini ada berapa nih, dia kan lihat nih, terus sama kita di sort ya misalnya gitu ya. Udah di sort tuh kita bikin simbol untuk berdua dulu. Kalau udah gitu ada simbol lain terus nggak cukup, kita tambahin bitnya gitu. Jadi bentuknya tuh selalu begini gitu. Makanya ini bilang greedy tuh karena dia apa ya, menjalar gitu loh. Kalian kebayang nggak sih? Jadi misalnya kalian mau dari sini mau ke kampus, ada jalur kanan kiri gitu ya. Mana yang lebih murah gitu kan? Pasti kita nggak mikir next step-nya kan, yang berikutnya aja. Ini juga gitu, Shannon Fano tuh nggak melihat cabang daun dari tri yang selanjutnya. Pokoknya kalau ada simbol lain sama dia ditambahin tuh kodenya. Nah, mulanya tuh selalu dari misalnya 0 ya. 0 nggak cukup, berarti harus jadi tambahin 0 lagi. Nah, 0 berarti jadi A. Berarti yang satunya lagi harus 01. Kalau ada C nggak bisa cukup gitu. Jadi gimana? Berarti kalau gitu sementara kita kan udah pakai 00 sama 01. 1 tuh belum dipanggil di awal kan? Berarti panggil dulu 1. Berarti 10. Ya kan? Nah, 10 itu kan si D juga bisa jadi 10 kan? Nggak bisa kalau C sama D cuman 10. Berarti mereka berdua itu harus nambah 1 lagi. Berarti 10 tambahin 0. Pokoknya gitu menjalarnya tuh selalu dari 0 terus 1, dari 0 terus 1. Nah, baru berikutnya 00 sama 01 udah, 10 udah. Sekarang 11. Simbolnya ada berapa? Ada 3 nih ya. 11, 11, 11. Buat EFG. Nggak cukup. Tambahin 1 bit lagi. Berarti E terwakili. Tapi 110 itu nggak cukup. 11. Kenapa nggak jadi 111 aja, Bu? Enggak, jadi ini harus 0 dulu. Nah, baru yang di bawahnya F itu jadi berdua-berdua gitu loh. Kan cabangnya 2. Baru F-nya 111. Tapi kan kalau F111 masih ada G. G berarti 11 juga. Berarti nggak cukup. Harus nambahin satu lagi nih simbol, yaitu 0 sama 1. Jadi gini gitu ya. Jadi sama Fano tuh menjalar gitu ya. Jadi selalu jadi pecah 2, pecah 2, pecah 2 gitu. Nah, perhitungan average length ini kalian harus udah hafal. Udah di luar kepala ngitung probability di kalian ini udah hitung-hitung anak SD. Log-log juga udah bisa lah gitu ya. Nah, saya tuh kalau nggak salah peraturan UTS kalau ada perhitungan kalian tuh nggak boleh pakai handphone, harus pakai kalkulator. Jadi siapin kalkulator. Oke. Kalkulator yang dipencet kalkulatoran, bener bukan kalkulator yang di handphone. Dah. Terus jadi ini ya, average length, entropi, efisiensi harus bisa ngitung sendiri. Dan seterusnya gitu ya. Jadi Shannon Fano latihan soal sendiri. Oke, prinsipnya gitu. Rasio kompresi tinggal bandingin yang asli sama dikompresi.
di rasioin aja, diper aja gitu. Terus hitung jadi berapa kali 100% tuh jadi persentasenya. Gitu ya. Oke, Shannon Pano harusnya udah bisa lah. Itu dia nggak susah harusnya. Oke. Terus dikit lagi ya, sabar. Huffman. Iya, bisa non Pano, Huffman sama Golom loh. Udah loh. Sebenarnya nih bisa. You can do it, tapi latihan soal ya. Minta bikinin ChatGPT suruh kasih soal, terus kalian latihan soal gitu. Huffman ada 3. Ya. Huffman, terus apa? Minimum variance Huffman sama extended. Itu tuh kalian harus ulang-ulang karena next nanti pas arithmetic tuh kita ngebahas lagi Huffman. Jadi kalau Huffman-nya mentok, gak lanjut nanti gitu. Oke. Nah, ingat Huffman itu secara teori itu dia akan punya kode yang nggak unik. Maksudnya apa? Tergantung rule-nya. Nah, kalian ingat selalu atur rule-nya. Terus kalian mau pakai apa? Mau pakai diagram panah atau mau pakai biner. Kalau di kuliah ini, kalau kita pakai diagram panah, descending, besar ke kecil. Terus indeks itu berdasarkan probabilitasnya. Kalau probabilitasnya sama, berarti dicek lagi berdasarkan indeks descending lagi. Simbol baru ditempatkan di bawah simbol lama. Itu kalau Huffman yang dasar. Kalau Huffman yang extended, di atas simbol yang lama. Ingat. Gitu ya. Jadi itu kalian gimana caranya harus ingat itu. Dah. Terus level atas kalau di Huffman dikasih 1, di bawah kasih 0. Karena kan descending. Kalau diagram panah. Kalau pohon biner malah membesar. Jadi yang kiri itu 0, kanan itu 1. Probabilitasnya yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Indeksnya yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Gitu, terserah. Tapi intinya gitu ya. Nah, itu jangan ketukar. Begini-beginiannya bisa lah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya hitung-hitung ini variansi, udah hafalin rumus aja. Nah, minimum variance, kalau minimum variance, itu berarti sama gitu ya. Tapi lihat bahwa simbol baru ditempatkan di atas atau di kanan. Simbol baru ditempatkan di atas atau di kanan simbol lama, jika probabilitasnya sama. Jadi cek dulu probabilitasnya. Kalau sama, baru kita pikirin taruh di mana. Gitu. Oke, itu minimum variance. Jadi kalau minimum variance tuh cirinya dia nggak punya banyak variasi panjang length. Length-nya tuh sedikit lah, nggak 1, 4, 2, 3, 5. Ini panjangnya cuma 2 sama 3 gitu ya. Oke, dah. Terus extended. Nah, extended. Oh, sorry. Yang tadi saya bilang itu bukan extended ya, sorry ya. Yang tadi saya bilang itu kan kalau misalnya Huffman itu kan dia itunya di bawah ya, yang simbol baru di bawah yang lama. Kalau minimum variance di atas. Nah, kalau extended itu udah beda lagi, dia mewakili beberapa simbol kan. Nah, hati-hati pada saat menghitung beberapa simbol, nanti kalian ngitung average length-nya tuh harus dibagi banyak simbol dalam satu simbol gabungan ini. Jadi kayak misalnya ini kan ada 2 simbol kan, berarti bagi 2 gitu. Karena si panjang code word-nya ini itu dibagi 2 antara simbol yang disimbolkan karena kan berdua gitu. Tapi prinsip-prinsipnya mah sama gitu ya. Ingat ya. Kalau kayak gini descending, udah gitu yang besar di atas gitu. Jadi nanti yang besar dapat 1, yang kalah dapat 0 gitu aja. Ya, extended Huffman code. Nah, selalu ingat bahwa kita mau redundansinya tuh kecil gitu ya. Atau mendekati entropi. Ya kan, redundansi itu kan length dikurang entropinya kan. Kenapa? Karena kita mau simbol yang kita gunakan itu panjang code word-nya itu bisa mewakili entropi yang mau dikodekan. Kalau misalnya kita banyak pakai panjang
code word gitu ya, terus berulang-ulang gitu. Nah, itu malah ribet. Kayak gimana ya? Kayak misalnya kita sebenarnya ngomong gitu ya. Ngomong tuh ada beberapa kata yang sebenarnya bisa disatuin aja gitu. Daripada kita ngulang-ngulang per huruf atau ngulang-ngulang per kata. Lebih baik kalau misalnya ada satu sentence yang sering digunakan per sentence aja gitu. Itu lebih bagus gitu karena nggak banyak perulangan, kebayang nggak? Gitu, oke ya. Baik ya, itu udah oke ya. Itu adalah urusan Huffman. Udah, itu gampang. Golem itu untuk integer. Udah itu mah harus inget aja. Kemarin tuh Xiaoqi deh ya, kelas yang satu lagi ya. Xiaoqi tuh telat. Saya tanyain golem dan install tuh. Jadi kalau kalau golem itu buat integer encoding. Kalian tinggal hafalin rumusnya aja gimana ngitung Q sama R. Gitu. Kolom code itu intinya untuk bilangan integer. Tunstall itu adalah jadi gini, kalau tunstall itu dia melihat sequence simbol. Jadi beda sama extended Huffman ya. Extended Huffman itu kan dia mencoba ya udah ada variasi simbol apa sih? Ya itu gue kodein gitu. Supaya apa? Supaya ya udah gue nggak usah ngulang-ngulang per kode, tapi per pasangan kode atau per kelompok kode gitu ya. Nah kalau tunstall itu ngomongin sequence, kebayang nggak? Jadi sequence-nya, misalnya kayak sequence-nya ada apa aja nih? Nih sequence-nya A, B gitu. Sequence urutannya gitu. Beda ya sama grouping. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kayak gini, si tunstall code itu akan bilang, kita tuh bisa milih mau pakai pengkodean 2 bit atau berapa bit. Nah, kalau misalnya pengkodean 2 bit, berarti panjang bit yang diinginkan 2 kan. Berarti kita urutin dulu berdasarkan frekuensinya dia. Sama probabilitasnya. Terus udah gitu ada rumus buat ngitung berapa iterasinya. Udah gitu kita pecah tuh. Yang probabilitas lebih besar itu dipecah menjadi dia sequence dia dengan sequence yang satunya lagi. Jadi A, B. Dah, diurutin lagi dia paling atas kan. Maksudnya setelah yang itu ya. Pokoknya yang terbesar ini selalu dipecah dulu. Jadi si A ini udah beres dapat A sama AB. Terus paling atas kan si AA ini kan. Nah, si AA ini juga dipecah lagi jadi AA, B gitu. Iterasinya cukup 2 kali, lalu diimplementasikan ke dalam code word gitu. B-nya jadi 00, AB 01, AA 10, AB 11. Udah, ini si sequence ini sudah terwakili dengan tunstall. Udah gitu. Jadi yang mungkin nanti agak mungkin kalian mesti banyak latihan tuh semua sih. Ya, cuman itu ya penekanan-penekanannya ya. Alright, siap nggak? Nanti kalau misalnya saya dapat info, misalnya pilihan ganda atau esai atau apa, saya kabarin ya, supaya kalian bisa prepare lah. Cuman, kalau menurut saya, yang tadi tuh yang latihan soal itu tuh udah menggambarkan kalian secara teori paham nggak sih sama ini gitu ya, sama ini gitu ya. Ntar saya lihat lagi ya. Ini masih aneh nggak? Dibiarin nih sama saya. Ini 74% yang ini. 47 masa. 73. Jadi sebenarnya oke lah ya. Setidaknya ya. Pokoknya di atas 60% mah udahlah lumayan lah. 73 you can do better berarti ya. Tapi ini kan teori. Maksudnya pemahaman kalian secara ABCD gitu ya. Nah, nanti siap-siapin konsep. Maksudnya sama ngitung. Karena khawatirnya nanti ada perhitungan gitu. Seperti PR-PR yang kalian sudah lakukan. Gitu ya, siap-siap ya. Semangat oke. Karena apa? Karena materi kita tuh nanti UAS itu masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya, jadi gini, kalian habis-habisan nih di UTS sama tugas. Jadi saya akan menyelamatkan kalian tuh dari kuis sama tugas. Tugas tuh saya akan generous banget gitu. Menurut saya oke udahlah 100 gitu. I will be really generous di tugas gitu. Jadi kalau kalian udah ngumpulin terus tugasnya proper ya.
nggak asal bikin, nggak nyontek gitu, saya udah kasih bagus. Nah, UTS usahakan semaksimal mungkin supaya kalau kalian jebet jelek banget di UAS tuh masih selamat gitu. Karena nanti di UAS tuh materinya lebih banyak, walaupun nggak mungkin UTS nggak ikutan yang sebelum UTS, tapi dia lebih susah gitu. UAS tuh akan lebih susah. Ya. Jadi UTS ini siapkan sebaik-baiknya karena itu tabungan nilai kalian. Oke, ya. Sebenarnya nggak susah, cuman kalian harus spend time aja untuk latihan soal. Sama ngerti konsepnya gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Izin bertanya, Bu. Val, oke Val, gimana? Kita berarti ujian itu offline ya, Bu? Iya harusnya, cuman saya tuh bingung loh. Rasanya sih kayaknya gini, biasanya offline. Tapi soalnya di LMS. Tapi saya nggak tahu, belum ada briefing dari dosen ini pengampu yang apa sih dosen ininya ya, ketua dosennya gitu untuk mata kuliah ini. Siap-siap aja Val, nggak tahu pokoknya ya. Bisa jadi mungkin nanti offline. Kayaknya sih offline. Kalaupun di LMS disuruh offline, soalnya pasti diawasin, pasti ada yang ngawasin nanti. Jadi siapkan kotretan, bawa kalkulator. Ujian nggak online kayaknya, pasti offline. Cuman problemnya LMS atau enggak gitu. Oke ya, oke. Ini absen udah semua ya. Fadil nggak ada, Alvito nggak ada, Naval nggak ada nih. Yang lain ada ya, udah saya submit ya absen. Naval hadir, Bu. Val ada. Val ikut kuis sudah. Val. Belum, Bu. Hadir juga, Bu. Kamu mah, ya udah cepetan. Iya, Bu. Soalnya tabungan nilai loh, buat juga kalian latihan, sama saya punya tabungan nilai. Itu penting ya. Ini nggak saya kasih deadline, karena biar kalian yang bisa nyusul dulu. Nanti kalau semua udah UTS, baru saya kasih kunci jawaban, oke? Sip ya. Apa lagi? Siapa? Ibu, Fadil hadir, Bu. Fadil mana? Fadil udah ikut kuis? Sedang, Bu, sedang. Ya udah, sok tuh. Fadil ada. Vito hadir, Bu. Oh, Vito ada. Semua ada berarti. Ya udah, sok. Oke, absen aman ya. Semangat ya. Itu Naval di bawah. Oke, Fadil. Vito ada juga. Sip. Audi semangat juga. Semua ya. Thank you all. Nanti saya kasih kunci jawaban kalau udah pada ujian semua. Thank you. Selamat istirahat. Selamat belajar. Siap-siap UTS. Good luck. Makasih Bye. banyak, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama, dadah. Bu, aku mau nanya, Bu, boleh nggak, Bu? Kok, gimana Rizko? Nanti kan katanya bakal ada soal hitungan, itu boleh buat cheat sheet nggak ya, Bu ya? Cheat sheet nggak tahu, belum tentu boleh. Amannya mah dihafalin aja deh. Nggak tahu lah, nanti saya kabarin ya. Jadi gini, kalian persiapan untuk the worst aja. The worst-nya adalah nggak ada cheat sheet dan nggak boleh pakai handphone. Dah. Nanti kalau misalnya itu saya akan tanyakan sekarang ke itu. Nanti Oke, saya Bu. kabarin. Ya. Makasih ya Oke, Rizko. Bu. Makasih banyak ya, Bu. Sama, dadah. Bye all. Udah nggak ada lagi pertanyaan? Raihan nggak ada. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bye-bye. Terima kasih.